Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sapane Bisa dan FM 111 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Pada hari ini saya akan mempresentasikan artikel spesial dengan judul Analisis Faktor Risiko Kejadian Mas Inus Akna atau MAKSNA berdasarkan karakteristik tenaga kesehatan RSUD Sumedang di masa pandemi COVID-19. Untuk yang pertama itu dari latar belakang bahwa pandemi COVID-19 ini masih menjadi masalah kesehatan dunia hingga saat ini termasuk Indonesia. Transmisi COVID-19 itu bisa dilakukan mulai dengan droplet, mulai berbicara, batuk, bersin, dan sebagainya. Lalu pencegahan COVID-19 itu bisa dilakukan dari deteksi dini, isolasi, melakukan proteksi dasar seperti jaga jarak, cuci tangan, dan salah satunya dengan menggunakan masker. Populasi terbesar yang berisiko terpapar COVID-19 itu adalah tenaga kesehatan karena terkait dengan faktor pekerjaan di rumah sakit yang langsung berkontak dengan pasien COVID-19. Berdasarkan sebuah penelitian eksperimental di Spanyol tahun 2020 menyatakan bahwa kejadian penyakit kulit pada tenaga kesehatan terkait dengan masker adalah sebesar 12,75% dengan kasus terbanyak Klebsiella acne vulgaris di lokasi yang paling sering yaitu adalah wajah sebesar 25,7%. Untuk kejadian acne vulgaris yang timbul disebabkan oleh masker pada daerah wajah tersebut itu pada saat ini disebut sebagai Mas Inus Akna atau MAKSNA, yaitu ada 4 dasar patogenesisnya. Yang pertama adalah peningkatan produksi sebum, hiperproliferasi Polycopilosis sebacea, kolonisasi dari bakteri Ketubelus acnes, dan juga perjalanan proses inflamasi. Hal-hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor risiko internal individu yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sehingga dibutuhkanlah penelitian lebih lanjut mengenai faktor risiko apa saja yang dapat memicu timbulnya MAKSNA berdasarkan karakteristik subjek. Maka dilakukanlah penelitian mengenai analisis faktor risiko kejadian Mas Inus Akna atau MAKSNA berdasarkan karakteristik tenaga kesehatan RSUD Sumedang di masa pandemi COVID-19. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana gambaran karakteristik tenaga kesehatan RSUD Sumedang yang menderita Mas Inus Akna atau MAKSNA, lalu apakah terdapat hubungan jenis kelamin dengan kejadian Mas Inus Akna atau MAKSNA, dan apakah terdapat hubungan riwayat menderita akne dengan kejadian Mas Inus Akna atau MAKSNA. Untuk tujuan penelitiannya adalah mengetahui gambaran karakteristik tenaga kesehatan RSUD Sumedang yang menderita Mas Inus Akna atau MAKSNA, mengetahui hubungan jenis kelamin dengan kejadian Mas Inus Akna atau MAKSNA, dan mengetahui hubungan riwayat menderita akne dengan kejadian Mas Inus Akna atau MAKSNA. Untuk subjek penelitiannya adalah tenaga kesehatan RSUD Sumedang periode Maret sampai dengan September tahun 2022. Untuk kriteria subjek penelitiannya harus memenuhi kriteria inklusi di antaranya tenaga kesehatan RSUD Sumedang yang menunjukkan masker secara rutin selama minimal 6 minggu atau kurang lebih 2 bulan dan tidak memenuhi kriteria eksklusi di antaranya sedang mengkonsumsi obat steroid anabolik, kortikosteroid, kortikotropin, phenytoin, lithium, isoniazid, halogen, vitamin B12 dan pengobatan kemoterapi selama 2 minggu sebelumnya dan sedang dalam pengobatan progres oleh dokter umum atau dokter spesialis kulit. Dari 15 sampel dengan menggunakan non-probability sampling yaitu adalah purposive sampling, kemudian ukuran sampelnya itu dihitung dengan rumus proportion yang tertera sebelah kanan sehingga didapatkan jumlah sampel minimal 109 orang tenaga kesehatan RSUD Sumedang dan pada penelitian ini dilakukan pada 110 orang tenaga kesehatan RSUD Sumedang. Untuk rancangan penelitian adalah menggunakan rancangan kuantitatif dengan metode analitik observasional dengan desain total bintang atau cross sectional yang hanya dilakukan satu kali pada satu waktu tertentu saja, yaitu pada periode Maret sampai dengan September tahun 2022. Untuk prosedur dan juga awal penelitiannya adalah dimulai dari persiapan, kemudian perizinan pada RSUD Sumedang, lalu observasi, lalu yang keempat adalah pemilihan subjek penelitian dan juga persetujuan penelitian melalui pemangkasan dan juga pengambilan data, itu data primer menggunakan kuesioner G-form dan juga dari kuesioner kertas yang langsung dibagi kepada tenaga kesehatan RSUD Sumedang. Dan nantinya untuk yang mengarah pada MAKSNA akan dihubungi oleh peneliti untuk dilakukan observasi, yaitu difoto kulit wajahnya dari arah depan, samping, kiri, dan juga kanan, dan nantinya akan diberikan kepada dokter spesialis untuk didiagnosis secara pasti. Kemudian dilakukan pengolahan data yaitu meliputi editing, coding data entry, cleaning, juga tabulating, dan juga penyusunan dan didapatkan keseluruhan dan juga saran. Untuk analisis data dilakukan secara dua, yaitu analisis univariat dan juga bivariat. Untuk yang bivariat itu nantinya akan dianalisis terhadap dua variabel menggunakan uji chi-square, menggunakan SPSS apabila syaratnya terpenuhi. Untuk tempatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang atau RSUD Sumedang di waktunya pada periode Maret sampai dengan Agustus 2022. Untuk aspek etik penelitian itu sudah mendapat persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung nomor 141/KRPK strip Unisba /4/2022 dengan memperhatikan autonomi, beneficent, dan maleficent juga justice. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama adalah univariat dari distribusi frekuensi karakteristik tenaga kesehatan RSUD Sumedang didapatkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan RSUD Sumedang ini berjenis kelamin perempuan dan juga memiliki riwayat menderita akne sebelumnya. Kemudian untuk proporsi jenis kelamin pada kejadian Mas Inus Akna atau MAKSNA, yaitu tenaga kesehatan RSUD Sumedang ini sebagian besar yang menderita MAKSNA itu adalah pada jenis kelamin perempuan dan juga didapatkan bahwa nilai P-nya adalah 0,006 atau lebih kurang dari 0,05 yang berarti terdapat adanya hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian dari MAKSNA tersebut. Hal tersebut sejalan dengan rames dan juga tandingan bahwa perempuan itu diakibatkan karena lebih sering menggunakan adanya kosmetik sehingga adanya efek eksklusi atau penyebaran klorin memicu berbagai reaksi kulit terutama pada area kulit yang tertutup masker sehingga menyebabkan adanya MAKSNA. Kemudian sejalan juga dengan penelitian yang dikirim DKK bahwa perempuan itu memang memiliki kulit yang mudah teriritasi dibandingkan laki-laki sehingga lebih mudah dia itu mengalami adanya MAKSNA. Kemudian untuk proporsi riwayat menderita akne pada kejadian MAKSNA itu didapatkan bahwa tenaga kesehatan RSUD Sumedang ini sebagian besar yang menderita MAKSNA adalah yang memiliki riwayat menderita akne sebelumnya. Nah, hal tersebut sejalan dengan penelitian dari HNDKK bahwa 19 dari 24 orang itu yang mengalami MAKSNA memiliki riwayat akne sebelumnya yang baik itu kambuh ataupun exacerbasi. Hal tersebut dipengaruhi karena penggunaan masker yang ketat dan juga rapat itu dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu lama itu akan menyebabkan peningkatan dari kelembapan kulit dan juga nantinya akan ada peningkatan dari tekanan pada kulit yang nantinya akan menimbulkan
dari penyumbatan dosis dosis yang akan mengakibatkan adanya masker. Hal tersebut juga dipengaruhi adanya suhu. Jadi ketika nantinya ada suhu yang tinggi di area yang tertutupi oleh masker, nantinya akan menyebabkan faktor resiko yang tinggi juga dalam mencetuskan akne. Hal tersebut terjadi karena sekresi sebum itu akan meningkat 10% setiap adanya kenaikan suhu lokal 1 derajat Celcius. Jadi ketika menggunakan masker di area kulit tersebut itu akan meningkat suhunya. Tentunya nanti ketika sudah meningkatan adanya peningkatan suhu 1 derajat Celcius itu nantinya akan menyebabkan peningkatan sekresi sebum sampai mencapai 10%, sehingga hal tersebut itu dikorelasikan bahwa penggunaan masker dapat meningkatkan suhu di sekitar kulit yang mendorong dari peningkatan sekresi sebum gitu. Hal tersebut itu sejalan berarti dengan penelitian yang sudah dilakukan bahwa didapatkan nilai P yang kurang dari 0,05 yang berarti terdapat dari hubungan signifikan antara riwayat menderita akne dengan kejadian dari masker. Kemudian juga sedangkan bakteri Mas dan juga Syabari itu terdapat presentasi yang sama antara yang menderita akne untuk pertama kali dan juga eksaserbasi setelah penggunaan masker yaitu 50% dan 50%. Untuk keterlibatan penelitian yang pertama adalah tidak meneliti faktor-faktor lain seperti faktor menstrual, obesitas, stres, penggunaan skincare, dan penggunaan produk kosmetik yang dapat mempengaruhi kejadian di masker. Kemudian penelitian dilakukan menggunakan desain konvensional sehingga hasil penelitian yang dapat melakukan satu waktu tertentu yaitu ketika pengambilan data dan tidak mempertimbangkan perubahan di kemudian hari, dan juga dengan recall bias atau kesalahan dalam mengingat saat mengisi kuesioner sehingga dapat mempengaruhi dari hasil penelitian. Untuk kesimpulannya, yang pertama, maksne sebagian besar diderita oleh tenaga kesehatan RSUD Sumedang berjenis kelamin wanita dan memiliki riwayat menderita akne. Lalu juga terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian maks inus akne atau maksne, dan terdapat hubungan antara riwayat menderita akne dan kejadian maks inus akne atau maksne. Alhamdulillah, amin. Untuk presentasi spesies pada hari ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.